Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Ratna, selaku dosen pengajar MSDM IKM 4D. Dan halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 3 IKM 4D akan mempresentasikan terkait Alan Meyers Commitment Theory. Boleh di next. Berikut anggota kelompok 3. Ada yang pertama Hanun Zora, yang kedua Musbaidatul saya sendiri, yang ketiga Salsabila Rindu, dan yang keempat Sofia Wanda Aziza. Boleh di next. Oke, kita mulai dari sejarah adanya teori Allen dan Meyer ini dulu ya. Nah, John P. Meyer dan Natalie J. Allen mencetuskan ini pada awal 1990-an. Jadi mereka ini mencetuskan teori ini dengan cara mempublikasikan seminar mereka pada tahun 1990 yang berjudul A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment di Journal of Occupational Psychology. Ready next. Nah, teori ini selanjutnya dikembangkan dan diuji pada tahun 1993. Jadi nantinya tuh selalu ada perkembangan gitu dari tahun 1990 hingga ke 1993. Nah, mereka nih membuat teori ini sebagai bentuk pengembangan dan kritik terhadap teori-teori yang sebelumnya, yaitu ada teori Becker beserta teori Porter, Maury, dan Misters. Nah, di dalam isi teorinya tersebut, Allen dan Mayer menambahkan dimensi ketiga. Jadi nantinya teori ini tuh ada 3 dimensi yang nantinya akan kita ulas selanjutnya. Dimensi ketiga tersebut yaitu komitmen normatif yang menggambarkan kewajiban moral. Jadi di teori-teori sebelumnya itu belum ada gitu tentang komitmen normatif ini. Padahal komitmen normatif ini berkaitan dengan proses internalisasi dari hasil sosialisasi yang berkaitan dengan budaya organisasi. Ready next. Oke, setelah kita belajar dari sejarahnya, sekarang kita masuk ke definisi teori ini sendiri. Teori ini menjelaskan komitmen organisasi sebagai suatu kondisi psikologis yang menggambarkan hubungan emosional dan keterikatan karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen ini mempengaruhi keputusan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu ada 3 dimensi komitmen. Jadi menurut Alan Myers, dalam komitmen teori, yang pertama ada komitmen efektif. Jadi komitmen efektif itu merupakan keterikatan emosional karyawan, identifikasi dan keterlibatan dalam organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen efektif merasa kesamaan nilai dan tujuan dengan organisasi dan berkeinginan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu adalah komitmen kontinu. Komitmen kontinu merupakan komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini karena kehilangan senioritas atas promosi atau benefit. Yang terakhir adalah komitmen normatif. Jadi keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu organisasi sebagai bentuk kewajiban. Komitmen ini berkaitan dengan proses internalisasi dari hasil sosialisasi yang berkaitan dengan budaya organisasi. Dapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari ketiga dimensi komitmen ini. Pertama, pada komitmen efektif, faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah karakteristik organisasi. Yang kedua adalah karakteristik pribadi. Yang selanjutnya yaitu variabel demografis. Variabel terakhir yaitu dukungan organisasi atau perceived organizational support. Yaitu komitmen kontinu. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi adalah investasi terhadap organisasi. Jadi kedua adalah adanya alternatif pekerjaan lain. Tiga adalah kesadaran terhadap risiko meninggalkan organisasi. Jadi investasi dan alternatif tidak akan mempengaruhi komitmen kontinu jika karyawan tidak menyadari akibat atau resikonya dari meninggalkan organisasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi komitmen normatif, yang pertama ada proses sosialisasi. Jadi proses sosialisasi bisa dilaksanakan bisa terjadi dari dua lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga dan juga dari lingkungan organisasi sendiri. Pada lingkungan keluarga, yang utamanya ditanamkan nilai-nilai moral dan rasa tanggung jawab sejak kecil sehingga membentuk sikap loyal di masa mendatang. Sedangkan pada organisasi, budaya organisasi yang menekankan pada loyalitas, tanggung jawab, dan etika kerja dapat meningkatkan komitmen normatif pada diri seorang individu. Yang kedua yaitu investasi dari organisasi kepada karyawan. Investasi ini dapat berupa pelatihan, promosi, bantuan pendidikan, hingga fasilitas kerja. Yang ketiga yaitu norma sosial dan nilai moral yang mana karyawan yang memiliki nilai moral tinggi akan merasa harus tetap bekerja karena memiliki keyakinan internal tentang apa yang benar untuk dilakukan. Oke, selanjutnya kelebihan teori ini. Yang pertama di pendekatan multidimensional, yaitu teori ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang organisasi dengan mempertimbangkan 3 dimensi, yaitu afektif, berkelanjutan, dan normatif. Kemudian pemahaman yang lebih mendalam. Dengan memahami ketiga dimensi komitmen, organisasi dapat lebih memahami mengapa karyawan bersedia bertahan dalam organisasi, tidak hanya karena rasa suka, tapi juga karena merasa punya kewajiban atau karena adanya pertimbangan ekonomi. Kemudian relevan untuk strategi HR. Jadi teori ini membantu HR merancang strategi untuk meningkatkan retensi dan kinerja karyawan berdasarkan jenis komitmen yang berbeda. Kemudian membantu memahami turnover, yaitu menjelaskan alasan berbeda mengapa karyawan bertahan bukan hanya karena loyalitas, tetapi juga karena tekanan moral atau ketakutan kehilangan sesuatu.
dengan mempertimbangkan 3 dimensi yang berbeda, yaitu afektif, berkelanjutan, dan juga normatif. Next, kemudian kekurangan teori ini yang pertama tumpang tindih antar dimensi. Dalam praktiknya, ketiga jenis komitmen sudah dipisahkan secara tegas karena teori ini saling berpengaruh dan tumpang tindih. Kemudian terlalu fokus pada individu, yaitu kurang mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi pasar kerja, budaya organisasi, atau struktural dalam organisasi. Yang ketiga, kurang fleksibel terhadap konteks budaya. Pemahaman dan respon terhadap komitmen normatif, misalnya, bisa sangat berbeda di budaya kolektivis versus individualis. Kemudian yang terakhir, tidak menjelaskan dinamika komitmen. Dari ini mungkin kurang menjelaskan bagaimana komitmen dapat berubah seiring waktu atau dalam berbagai situasi. Next. Baik, selanjutnya ada case study. PT KAI Daop 6 Yogyakarta menghadapi tantangan dalam meningkatkan perilaku kewargaan organisasi OCB atau Organizational Citizenship Behavior di antara karyawan. OCB penting untuk menunjang efektivitas organisasi karena mencakup perilaku sukarela membantu rekan kerja, menjaga lingkungan kerja, dan loyalitas terhadap organisasi. Penelitian ini dilakukan pada 55 karyawan di 7 stasiun PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier. Penelitian ini menggunakan teori komitmen organisasi Allen dan Meyer yang membagi komitmen menjadi 3 dimensi, yaitu komitmen afektif, berkelanjutan atau kontinu, dan normatif. Selanjutnya ada contoh implementasi. Yang pertama, komitmen afektif. Karyawan merasa bangga menjadi bagian dari PT KAI, menunjukkan loyalitas dan terlibat aktif dalam kegiatan organisasi. Kedua, komitmen berkelanjutan. Karyawan mempertimbangkan manfaat dan kerugian jika keluar dari PT KAI, seperti kehilangan penghasilan tetap atau tunjangan. Yang ketiga, komitmen normatif. Karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap bekerja di PT KAI, karena merasa telah diberi kesempatan dan kepercayaan oleh perusahaan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Ketiga dimensi komitmen organisasi, afektif, berkelanjutan, normatif ini berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap OCB karyawan. Komitmen normatif terbukti sebagai faktor paling dominan yang memengaruhi OCB. Artinya, karyawan yang merasa harus bertahan di organisasi cenderung lebih sering menunjukkan perilaku membantu, loyal, dan proaktif. Selanjutnya ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.